guys, kembali lagi bersama aku Amel di podcast Jelajah Suara. Di sini aku bakal membahas sedikit pengalaman aku, tips dan trik buat kamu yang baru pertama kali jalan-jalan ke Singapura. Oke, langsung aja. Let's go! Nah, yang pertama adalah kamu harus menyiapkan tiket pesawat atau tiket kapal dan paspor. Tentu saja ini menjadi hal yang paling penting karena tanpa keduanya juga kamu nggak bakal nyampe sana. Nah, buat tiket pesawat ini biasanya beberapa aplikasi yang menjual itu Agoda, Traveloka, Tiket.com, dan Aladdin. Tapi masih banyak aplikasi lainnya yang menjual tiket kereta, pesawat, dan kapal. Nah, berhubung aku adalah orang Batam, jadi aku belinya itu kapal ya, bukan pesawat. Nah, kalau kapal dari Batam ke Malaysia itu berapa sih? Harganya itu kisaran 200 ribuan, 250, ada yang 230, tergantung kapal yang kamu pilih, kayak gitu. Nah, itu nyampe di Malaysia itu sekitar 2 jam atau 2,5 jam. Ya, lumayan cepet ya. Kemudian untuk paspor, minimal itu 6 bulan sebelum kadaluarsa. Jadi kalau udah mau 6 bulan kadaluarsa, kamu harus perpanjang paspor kamu dulu, kayak gitu ya. Karena takutnya terjadi masalah ketika di imigrasi nanti. Nah, saran aku juga buat kamu yang mau keluar negeri itu harus dipersiapkan barang-barang seperti dokumen-dokumen seperti tiket hotel, tiket pesawat selanjutnya habis dari Malaysia ini kamu mau kemana, kayak gitu. Kemudian tiket wisata itu harus di print. Jadi biar di imigrasi tidak terjadi masalah karena takutnya kamu dikira pekerja ilegal. Jadi kamu ke Malaysia itu karena bekerja, bukan karena wisata gitu. Jadi waktu itu aku ngeprint semua tiket yang berhubungan di Malaysia ini seperti tiket hotel, tiket wisata, aku mau kemana, aku mau ke Aquaria atau kemana, kayak gitu. Terus aku juga print tiket keberangkatan selanjutnya. Kemudian di imigrasi beneran ditanyain, dan karena kita sudah punya dokumennya ya udah lancar-lancar aja kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kamu harus mengisi website MDAC. Nah, MDAC itu apa sih? Malaysia Digital Arrival Card. Jadi aplikasi ini juga sama seperti di podcast aku yang sebelumnya aku menjelaskan, itu ada My ICA Mobile. Tapi kalau yang untuk Singapura itu wajib mendownload aplikasi, tapi kalau untuk Malaysia itu tidak. Kamu hanya perlu mengisi di website. Nah, caranya juga kamu tinggal ikutin aja. Di situ menyebutkan nama, nomor paspor, tanggal lahir, dan lain-lain, sampai akhirnya ntar keluar barcode yang harus kamu kasih di imigrasi nanti. Dan itu wajib kamu isi sebelum keberangkatan, atau bagusnya H-3 atau H-2 ya, minimal H-1. Keberangkatan itu kamu udah ngisi. Jangan kamu ngisi pas sudah nyampe di tempat kedatangan seperti di bandara atau di pelabuhan, itu kamu baru ngisi. Itu jangan, karena ribet. Karena di sana kan juga imigrasi rame, kamu harus pokoknya ribet lah. Jadi kamu baiknya itu ngisi H-1 atau H-3 sebelum keberangkatan, seperti itu. Ketik MDAC Malaysia di Google kamu. Nah, kemudian itu yang paling atas kamu pencet. Nah, isi fill application. Ada yang atas dan ada yang paling bawah. Mari kita cek apakah yang paling bawah. Ternyata bukan, guys. Berarti fill application yang atas. Oke, kita pencet. Nah, ini muncul data kedatangan kamu dan keberangkatan kamu dari Malaysia. Oke, kita isi contohnya. Kita datang ke Malaysia tanggal 26 Desember. Kemudian kita keluar lagi dari Malaysia tanggal 31 misalnya. Mari kita lihat. Oke, kamu menggunakan apa?
pesawat, kapal, atau bus jalur darat, kemudian nomor kendaraan kamu. Nah, selanjutnya dari negara mana kamu sebelum datang ke Malaysia. Aku datang dari Indonesia. Kemudian kamu tinggal di mana saat di Malaysia, hotel atau homestay. Di Malaysia ini juga kamu tujuannya kemana. Ini ada beberapa nama tempat. Aku pilih Kuala Lumpur. Nah, itu address in Malaysia, nanti adalah alamat hotel kamu ya guys. Kemudian ada alamat email juga, kamu isi aja. Kemudian ada nomor telepon. Nah, di sini ada nama, kebangsaan, tanggal lahir, nomor paspor. Itu kamu isi aja sampai selesai. Nanti kamu submit, itu bakal dapat barcode yang kamu harus scan di imigrasi nanti. Begitu guys. Nah, kemudian untuk mata uang, kamu harus menukarkannya jauh-jauh hari dari rupiah ke ringgit. Nah, 1 ringgitnya berapa sih? 1 ringgit itu 3.500 rupiah. Ya, masih tergolong murah lah buat kita orang Indonesia, daripada kita waktu ke Singapura itu mahal banget, 12.000 rupiah, seperti itu. Dan aku saranin buat kamu menukarkan uangnya di tempat penukaran uang yang bersertifikat Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya ada kartu Touch and Go. Kamu harus memiliki kartu Touch and Go. Buat apa? Buat naik kendaraan umum di Malaysia seperti bis atau kereta MRT, seperti itu. Nah, cara belinya gimana? Cara belinya berada di toko-toko terdekat atau di tempat turun kamu seperti di pelabuhan atau di bandara. Nah, buat kartu internet atau SIM cardnya itu biasanya aku juga beli di My Telkomsel. Caranya seperti ini. Buka aplikasi My Telkomsel di handphone kamu. Nah, kemudian seperti ini, pencet data. Geser sedikit. Itu bagian internet, streaming. Nah, ada roaming, pencet. Oke, loading guys. Nah, ada beberapa pilihan negara. Nah, banyak banget ini. Kamu bisa pilih di My Telkomsel. Nah, oke, kita pencet Malaysia. Nah, ini banyak banget pilihan buat kamu. Ada yang 1 hari, ada yang 7 hari, ada yang 15 hari. Ini terserah. Kamu bisa pilih yang mana. Ini berhubung ada 5 GB 1 hari. Ini menurut aku ya bisa untuk sharing ya guys. Kayak beli yang itu aja terus sharing buat 3 atau 2 HP, karena gak mungkin kayaknya kamu buat ngabisin 5 GB 1 hari kayak gitu kan. Jadi bagusnya My Telkomsel ini adalah bisa sharing. Nah, kemudian ada yang combo juga, itu kamu bisa beli. Nah, cara pembayarannya adalah bisa menggunakan pulsa. Jadi kamu isi pulsa dulu di aplikasi My Telkomsel. Beberapa tempat rekomendasi di Malaysia. Nah, yang pertama ada Petro Science KLCC. Jadi di sini kamu bisa melihat banyak science yang asyik banget guys. Nah, kemudian ada kebun binatang negara. Itu di sana ada 400 spesies. Nah, kemudian ada Kidzania Kuala Lumpur. Ini mengadakan banyak tempat permainan khusus buat anak-anak. Kemudian ada Sunway Lagoon seperti waterparknya di Malaysia. Nah, Aquaria KLCC ini rekomendasi banget karena aku juga pernah ke sana. Itu kalian
bisa melihat banyak banget spesies ikan, dan gak hanya ikan-ikan saja, banyak yang lainnya juga. Ada pemandangan-pemandangan yang cantik. Ada Menara KL, ada Menara Kembar Petronas KLCC. Ini ya udah pasti kalian ngunjungin ini kalau kalian ke Malaysia. Batu Caves itu juga bagus banget, tapi ya kalau naik tangga itu capek banget. Dataran Merdeka, bangunan Sultan Abdul Samad. Ya ini emang bagus banget. Jadi kayak bangunan kuno gitu. Setelah itu ada pasar seni. Banyak menjual karya-karya seni. River of Life di Masjid Jame itu ada seperti yang bisa kalian lihat, ada pemandangan yang bagus. Royal Selangor, kerajinan tangan atau kita buat-buat karya kayak gitu. Kemudian ada Little India dan Tugu Negara. Ya ini seperti ciri khas di Malaysia. Begitu saja guys. Nah, segitu aja pengalaman dan tips dan trik yang bisa aku bagikan buat kamu yang baru pertama kali mau berangkat ke Malaysia. Selamat liburan, terutama buat kamu yang baru pertama kali. Hati-hati banget, harus jaga attitude dimanapun kamu berada. Dan jangan lupa buat stay tune di YouTube setiap hari Sabtu jam 5 sore, karena podcast Jelajah Suara bakal selalu memberikan informasi yang terpercaya dan terbaru. Dadah!